Ke kelompokmu, Mal? Iya, Ya wis, Ciki ya Pak? ya. Wis Pul? Pul? Ciki ya Pak? Aku yang share screen masuk nggak? Masuk, masuk. Masuk, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Warahmatullahi semuanya wabarakatuh. teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk eh, kelompok C ini mempresentasikan hasil diskusinya. Pertama-tama kita ke tema dan judul terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan membahas pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok C ini. Yang pertama-tama ada Mas Faktur Rizky Pratama dengan NIM 080 atau 080. Mas Kiki, say hi Mas. Ya. Selanjutnya ada Mbak Zahran Ratna Labibah dengan NIM 164. Silakan Mbak Zahran, Mbak Ratna. Ya, dan selanjutnya ada Mas Saiful Rehan Pamungkas dengan NIM 160 atau 160. Silakan Mas Saiful, raise your hand. Nah, selanjutnya ada Mbak Hanan Zalfa Nabila dengan NIM 240 atau 240. Silakan Mbak Hanan, raise your hand. Ya, dan saya sendiri Kemal Maulana Nabila dengan NIM 228 di sini sebagai moderator. Selanjutnya ada Mas Haris Firzatullah dengan NIM 255. Silakan Mas Haris, raise your hand Mas. Nah, selanjutnya ada Mas Surya Desta Arbawa 258 dengan NIM 258. Halo Mas Desta. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Silakan yang bertugas untuk menjelaskan. Terima kasih. Nah, yang pertama ini faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Nah, keberhasilan penetasan sangat tergantung pada faktor lingkungan di dalam inkubator yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan embrio selama proses penetasan. Faktor utama mempengaruhi kondisi mikroklimat inkubator meliputi suhu, kelembaban, ventilasi, sirkulasi udara, dan pemutaran telur. Suhu merupakan faktor yang paling krusial, di mana suhu ideal untuk inkubasi berkisar antara 37,5 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat perkembangan embrio, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres, bahkan kematian embrio. Nah, selanjutnya kelembaban. Kelembaban juga memainkan peran penting dengan kisaran ideal antara 60 sampai 70%, tergantung pada fase inkubasi karena berpengaruh terhadap laju penguapan air dan pembentukan kantong udara. Ventilasi yang baik diperlukan untuk menjaga konsentrasi oksigen dan karbon dioksida di dalam inkubator. Kadar CO2 yang melebihi 1% dapat menurunkan daya tetas dan meningkatkan kematian embrio. Selain itu, sirkulasi udara yang merata sangat penting untuk memastikan distribusi suhu dan kelembaban yang konsisten di seluruh bagian inkubator. Pemutaran telur secara berkala juga diperlukan untuk mencegah pelekatan embrio ke membran dalam telur. Terima kasih.
Silahkan Mbak Hanan untuk Oke Mas, maaf sebelumnya. Mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibanding mesin tetas 2? Karena adanya perbedaan suhu dan kelembapan pada ruang mesin tetas sehingga menghasilkan hasil tetas dengan daya tetas dan kematian embrio yang berbeda. Suhu pada mesin tetas 1 terlalu rendah sehingga memperlambat metabolisme embrio. Selain itu, kelembaban yang digunakan kurang tepat yang menyebabkan dehidrasi embrio. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Krista dan Haryanto 2020 bahwa kondisi lingkungan di dalam inkubator akan berpengaruh pada daya tetas telur. Mesin tetas 2 menggunakan suhu dan kelembaban yang optimal sehingga perkembangan embrio berjalan dan baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapatan Priyana et al. Tahun 2023 bahwa kelembaban yang ideal di dalam mesin tetas antara 60-70% dengan suhu 37,5-38 derajat Celcius. Next, tolong Mas. Mbak. Oke, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Menurut Akila et al. 2021, kondisi kesehatan dan usia induk dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan. Telur yang dihasilkan oleh induk yang lebih tua cenderung memiliki ukuran yang lebih besar. Kualitas embrionik lebih baik, kandungan nutrisi di dalam telur sudah maksimal. Kualitas yang lebih rendah dan daya tetas yang lebih rendah. Selain itu, induk yang kurang sehat atau mengalami stres dapat menghasilkan telur dengan kualitas yang buruk dan berdampak pada daya tetas yang rendah. Kualitas telur yang baik sangat penting untuk keberhasilan penetasan. Telur yang memiliki kualitas yang baik dan segar memiliki daya tetas yang tinggi. Sehingga penting untuk memilih telur yang segar dan berkualitas untuk dijadikan bahan penetasan. Oke Mbak, bisa di next Mbak. Oke, selanjutnya interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikrolimet inkubator. Interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikrolimet inkubator juga menjadi faktor penentu keberhasilan penetasan. Telur dengan kualitas rendah, seperti yang berasal dari induk muda, sangat sensitif terhadap suhu dan kelembapan yang tidak sesuai. Keramba yang tipis dapat menyebabkan penguapan air berlebih jika kelembapan terlalu rendah, sementara telur dengan fertilitas rendah tidak akan berkembang meskipun inkubator telah diatur dalam kondisi optimal. Oleh karena itu, pengelolaan inkubator harus mempertimbangkan karakteristik telur yang akan ditetaskan, sehingga pengaturan suhu, kelembapan, dan ventilasi dapat disesuaikan untuk memperoleh hasil penetasan yang maksimal. Ya, selanjutnya kesimpulan keberhasilan penetasan dipengaruhi oleh berbagai faktor mikroklimat, diantaranya yaitu suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara. Hasil penetasan pada mesin tetas 2 lebih baik karena suhu dan kelembaban lebih sesuai dengan kebutuhan embrio, serta telur berasal dari induk yang lebih matang. Kualitas telur dapat dipengaruhi oleh umur induk, jenis ayam, lingkungan di dalam inkubator, dan keadaan telur. Interaksi antar kualitas telur dan kondisi mikroklimat inkubator menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan dan performa anak ayam yang dihasilkan. Nah, jadi seperti itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya boleh ada sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok D untuk menanyakan terkait materi yang telah disampaikan. Ya, silakan Mas Fian untuk bertanya. Ya, perkenalkan saya Fian Permana NIM 073. Izin bertanya, mengapa pemilihan telur yang segar dan berkualitas tinggi itu sangat penting dalam proses penetasan? Boleh. Kami tampung terlebih dahulu ya. Silakan selanjutnya yang ingin bertanya. Ya, silakan Mas Faiz. Perkenalkan, nama saya Faiz, NIM 267. Saya ingin bertanya terkait kelembapan dan suhu.
Mengapa kelembapan dan suhu pada penetasan harus disesuaikan? Oh, baik. Oke, pertanyaan yang bagus-bagus. Silakan dari kelompok C untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik, Mas, izin jawab pertanyaannya Faiz ya, yang tentang kelembaban dan suhu. Itu kenapa kelembaban dan suhu itu harus sesuai ya? Itu karena suhu dan kelembapan yang tepat itu sangat penting untuk mendukung perkembangan embrio. Kalau suhunya terlalu rendah atau tinggi, maka pertumbuhan embrionya itu bisa keganggu, Mas. Terus kalau kelembapan yang kurang diatur itu nanti kondisinya tidak bisa sesuai dan bisa menyebabkan daya tetasnya menurun dan meningkatkan kematian embrio, Mas. Itu sih. Bapak menjawab, Mas? Baik, Mas. Terima kasih sangat menjawab. Kemudian izin menjawab pertanyaan dari Mas Fian, mengapa pembelian telur yang segar dan kualitas tinggi sampai di dalam proses penetasan? Hal tersebut karena telur yang segar itu biasanya karena telur yang segar dan kualitas yang tinggi itu memiliki embrio yang lebih sehat dan kandungan gizi yang di dalam telurnya itu masih utuh, sehingga peluang untuk berhasil menetasnya itu lebih tinggi dibandingkan telur yang sudah lama disimpan dan yang dibandingkan telur yang dari induk yang tidak sehat, sehingga resikonya embrio di dalamnya itu lama dan tidak berkembang sama sekali, sehingga dapat menurunkan keberhasilan penetasan. Mungkin itu, apakah bisa diterima? Oke, makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dan juga terima kasih untuk Mas Saipul dan Mbak Zahran atas jawaban yang sangat menjawab. Mungkin sudah dicukupkan ya presentasi dari kelompok C terkait telur. Mohon maaf sekali atas kekurangannya. Saya akhiri presentasi dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya.